Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semakin besar modal seseorang untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula resiko yang mesti ditanggung andai ia mengingkarinya. Mengingat modal yang dimiliki oleh si iblis ketika ia bersama Adam dan Hawa di jannah, di suatu kebun yang penuh dengan kenikmatan, sangat-sangat besar tentunya modal si iblis ini untuk menaati Tuhannya. Tapi justru malah kebalikannya, ia mengingkari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada penciptaan Adam. Maka satu kali saja iblis mengingkari Tuhannya, vonis Allah Subhanahu wa taala segera ditimpakan kepadanya dan dinyatakan sebagai makhluk yang kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin, ia enggan dan menyombongkan dirinya dan ia termasuk dari kalangan yang kufur. Demikian pula sanksi yang berat Allah timpakan kepada Adam dan Hawa ketika mendekati pohon yang terlarang tersebut, memakan buah terlarang karena bujukan rayuan si iblis. Maka satu kali saja Adam dan Hawa melanggar ketaatan kepada Tuhannya, segera Allah menghukumnya dengan diturunkannya dari surga kenikmatan tersebut dan diturunkan ke bumi bersama-sama si iblis yang menjadi cikal bakal penghuni bumi ini, yang selanjutnya keturunan Adam seperti kita ini akan terus selamanya bertentangan, bermusuhan dengan si iblis ini, sebagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa pada saat di jannah. Yang membedakan adalah pengingkaran si iblis kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu karena kesombongannya. Dia menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Dia menganggap bahwa bahan baku api itu lebih hebat, lebih gagah daripada tanah. Berbeda dengan Adam, dia murni karena kemaksiatan sebagai manusia. Kendati dia sebagai nabi dan sebagai manusia pertama yang tentunya modal untuk mengimani Tuhannya, sebagaimana si iblis sangat-sangat besar. Akan tapi juga ini menunjukkan bahwa siapapun juga yang namanya manusia, termasuk para nabi sekalipun, suatu saat akan melakukan suatu kesalahan sebagai wujud kemanusiaannya, termasuk Kanjeng Rasul. Kemasuman Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan berarti ia sama sekali tidak berbuat salah. Akan tapi ketika kesalahan itu dilakukan olehnya, segera Allah mengingatkannya. Dan tentunya kesalahan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan semua Nabi tidak akan sampai fatal yang mendegradasi kredibilitas kerasulannya. Tidak mungkin. Hanyalah kemaksiatan kecil yang tidak disengaja hanya wujud sebagai kemanusiaannya saja. Sebut saja misalnya kekeliruan yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah SAW ketika dia mengharamkan madu atau mengharamkan sama saya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya dalam surah At-Tahrim. Itu pun bukan karena tujuan ia melakukan kesalahan, tapi ada kekeliruan, kesalahan dari istri-istrinya.
Ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kepada tema kita, bahwa semakin besar modal seseorang untuk mengimani Tuhannya, mengimani Kanjeng Nabi, mengimani hari akhir, semakin besar modal yang ia terima, maka semakin berat resiko tantangan yang mesti dihadapinya. Mengingat modal yang dimiliki oleh kalangan Bani Israel untuk mengimani Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat-sangat besar, karena Allah mengguidance mereka dengan kitab suci Taurat bagi kalangan Yahudi dan Injil bagi kalangan Nasrani, dan kedua kitab ini menginformasikan dan menginstruksikan mereka untuk mengimani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah mengantongi berita kenabian Muhammad SAW jauh sebelum ia terlahir ke muka bumi ini, ribuan tahun sebelum ia diciptakan. Dan sebelum ini mereka meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuh mereka lewat keimanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ribuan tahun sebelum ia terlahir. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 89 dan 90. Walamma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastabihuna 'alal ladina kafaru. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Bisa masyra'u bi anfusahum ayyakuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha min ibadihi wa ba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Ketika datang kepada mereka kitab, maksudnya Al-Quran, yang menginformasikan tentang kenabian Muhammad SAW, lalu mereka mengingkarinya. Padahal sebelum itu mereka menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjadikan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai perantara, wasilah agar mereka memenangkan dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika kenabian Muhammad SAW tiba, ketika Al-Quran datang kepada mereka, kafaru bih, lalu mereka mengufurinya. Maka segera vonis Allah turun kepada kalangan Yahudi dan Nasrani, falanatullahi alal kafirin, lanat Allah bagi orang-orang yang kafir. Selanjutnya pada ayat yang ke-90-nya Allah menyebutkan alangkah buruknya mereka mengingkari apa yang Allah turunkan kepada seorang hamba, yakni Muhammad SAW, dengan membawa Al-Quran dengan latar belakang dengki kepada apa karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Mengapa kenabian tersebut bukan berasal dari kalangan mereka? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sekian banyak nabi dari kalangan Bani Israel? Kenapa sekarang kenabian itu malah muncul dari Bani Ismail, bangsa Arab? Bukankah kami adalah suatu bangsa yang lebih superior, lebih gagah, lebih hebat? Apa artinya Muhammad SAW sebagai pengembala kambing? Itulah kira-kira. Jadi mereka menganggap dirinya lebih superior dan Muhammad inferior, hina, dinalah gitu kira-kiranya. Karena kesombongan inilah yang kemudian Allah memvonis mereka sebagai manusia yang kufur, dilaknat Allah Subhanahu wa taala, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Segera mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan, dan bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Khatal iman rahimakumullah.
Demikian modal yang dikantongi oleh kalangan bangsa Arab, terutama yang berada di sekitar Makkah dan Madinah, sangat-sangat besar untuk mengimani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukankah mereka selalu berinteraksi dengan Kanjeng Nabi setiap saat, setiap waktu, dan telah mengetahui kerasulan, akhlak Rasulullah SAW itu sejak kecil? Apalagi si Abu Lahab, dia adalah paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang apal borojolna lah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, masih kena orok berem cik bari basana. Itu sudah tahu persis siapa Muhammad itu karena ia saudaranya. Jika mereka ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW, mereka bisa melihat langsung Pak Jonghok secara kasat mata. Jika mereka ingin mengetahui bagaimana cara sholat Nabi, cara senyumnya Nabi, ketawanya Nabi, berkatanya Nabi, dan keseluruhan akhlak beliau yang berkaitan dengan kerasulannya, sungguh-sungguh aduhai, dan mereka bisa melihatnya, mengalaminya, dan mendapatkan suatu pengalaman spiritual dan emosional yang sangat-sangat besar sebenarnya modal mereka untuk mengimani Kanjeng SAW. Ya, sebobrok-bobroknya seharusnya, pada umumnya, sejahat-jahatnya, sebobrok-bobroknya seorang yang selalu berinteraksi dengan manusia yang soleh, kayak seorang santri yang berada di suatu lingkungan pesantren, dididik, diciptakan, dikondisikan dalam ketaatan kepada Tuhannya, belajar agama lah begitu, dan kalaupun ada pelanggaran segera disanksi oleh ajengannya. Minimalnya kan dia tahu tentang agama, ya piraku hari sholat-sholat mah tinggalin begitu. Ya paling tidak ada pengaruh lah, orang positif pada saat kita berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Mestinya begitulah Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang di sekitar itu yang telah menyematkan Kanjeng Rasulullah SAW jauh sebelum ia dilantik menjadi Nabi sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang bager begitu. Dan apalagi setelah dia menjadi seorang Rasul pada usianya yang ke-40 tahun. Tapi orang pertama yang mengingkari kenabian Muhammad SAW ketika Nabi SAW menyatakan kenabian secara terang-terangan setelah 3 tahun dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami di bukit ini? Lalu Allah kemudian memvonis, mengkik balik si Abu Lahab ini yang Allah abadikan dalam surah Al-Lahab. Justru yang celaka itu adalah Abu Lahab, manusia yang akan disambar oleh api neraka yang menyala-nyala yang Allah abadikan dalam surah Al-Lahab. Sebobrok-bobroknya Amr bin Hisham, jahiliyahnya Abu Jahal, kita tak pernah menemukan di dalam Al-Quran ada surah Al-Jahal, tapi kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Lahab karena modal yang dikantongi oleh Abu Lahab sangat-sangat besar untuk mengimani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ceritanya kita ingin bersama Nabi bersanding di surga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi modal yang kita terima itu sangat-sangat minim. Rasul telah tiada 14 abad yang telah silam, dan Islam sampai ke tangan kita itu telah mengalami degradasi, kontaminasi, deviasi, mengalami suatu pertentangan yang sehingga Islam yang orisinal yang datang kepada kita itu jauh-jauh sekali berbeda dengan para sahabat dan orang-orang yang dekat pada generasi Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kita ingin bersama Kanjeng Rasulullah SAW nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mewasiatkan kepada kita selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang Rasul telah wariskan, maka kalian tidak akan pernah sesat buat selamanya. Lam tadilu ma tamassaktum bihi ma kitabillah wa sunnati rasulih. Sekecil apapun modal yang kita terima dalam keislaman ini, walaupun kita bernilai 6 lah ulah 55 ting kamu opat, itu akan sebanding dengan nilai 8 dan 9 para sahabat. Mengingat modal yang dimiliki oleh para sahabat untuk mengimani Islam menjadi manusia yang soleh itu sangat-sangat besar. Mereka berinteraksi langsung dengan Kanjeng Nabi,
Sementara kita berada di 15 abad yang silam setelah Rasul tiada, yang keadaannya sudah seperti ini, sudah carut marut, antah berantah. Walaupun kita bernilai 6, itu sama sebanding dengan 8 dan 9 nilai para sahabat. Dan akan dinyatakan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama kita berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran As-Sunnah yang diwariskan oleh beliau. Dan akan disidukkan air telaga Kautsar sebelum masuk surga. Demikian jaminan Kanjeng Rasulullah SAW, siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju. Tapi ada sekelompok manusia yang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti sebelum masuk surga, dia ingin masuk surga bersama Rasulullah SAW, dan ia menyatakan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mau mencidukkan air telaga Kautsar yang setiap orang sebelum masuk surga akan dicidukkan oleh tangan beliau sendiri, dan buat selamanya tidak akan merasakan haus di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang yang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tatarajalan ingin masuk surga, tapi kemudian diusir oleh Allah dan para malaikat, suhkan fasuhkan, sana. Lalu Rasul menyuruh Tuhannya, "Ai Rabbi ummati, ai Rabbi ummati." Wahai Tuhanku, bukankah ia itu umatku? Bukan ia itu sahabatku? Lalu Allah menyatakan dalam hadis ini, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tiada. Mereka membuat, berubah, mengganti, mencampur adukan ajaran Islam itu dengan ajaran-ajaran budaya, ajaran-ajaran yang dibuat sendiri, melakukan suatu sunnah yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Selama kita berusaha untuk mengikuti Kanjeng Nabi SAW, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dan tidak memutarbalikan kebenaran dari Islam ini, seburuk apapun keislaman kita, keimanan kita, tetap kita akan dikelompokkan sebagai the big family of Kanjeng Rasulullah SAW, yang dijamin surga Allah Subhanahu wa taala akan disidukkan telaga Kautsar sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.